Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam pelajaran kita agama Kristen Protestan untuk kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 7 semuanya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu dengan segala keberadaan kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menikmati hari yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan belajar. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pembelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, materi kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini yaitu remaja Kristen yang disiplin. Bahan materi kita atau bahan Alkitab yang kita pelajari yaitu dalam Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Saya berharap kalian membacanya di rumah ayat-ayat ini ya, karena kesempatan ini kita tidak akan baca bersama karena ayat ini terlalu panjang. Makanya Ibu berharap kalian akan membacanya di rumah. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi inti kita ya, dalam remaja Kristen yang disiplin. Ibu akan memutarkan video yang akan kalian perhatikan dengan baik-baik ya, kalian perhatikan dengan seksama karena di dalam video ini adalah merupakan materi pembelajaran kita remaja Kristen yang disiplin. Ibu berharap kalian perhatikan semuanya dan kita akan memulai. Ibu akan putar videonya. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang remaja yang disiplin. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu disiplin? Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Ini bertujuan supaya perilaku kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika adik-adik membaca buku tentang mengenai orang-orang sukses, hal yang paling menonjol dari mereka adalah tentang disiplin diri. Hal utama yang menjadi penentu keberhasilan mereka ialah pembentukan disiplin diri. Memiliki disiplin diri membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Kedisiplinan diri akan kita dapatkan jika kita terus berlatih untuk mendisiplinkan diri kita. Hal-hal apa saja yang membentuk disiplin? Menurut Benika Yoga, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk pada sikap disiplin. Yang pertama itu ketaatan dan kepatuhan. Taat pada peraturan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Misalnya sebagai remaja, taat pada jam masuk, tertib saat pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, memberikan salam kepada guru dan hormat, memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan tata tertib. Dan yang kedua adalah loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di semua tempat. Sebagai remaja, tentunya ia akan menjaga nama baik sekolah, keluarga, dimanapun ia berada, dengan tidak membuat keributan dan keonaran. Adik-adik sekalian, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang disiplin. Laksanakan disiplin di rumah. Dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti
berarti mengerjakan tugas sesuai jadwal. Adik-adik pasti pernah mendapatkan tugas dari sekolah kan? Jika adik-adik disiplin, maka harus mengerjakannya tepat waktu. Selanjutnya, jika kita disiplin, kita harus menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain beribadah, kita juga harus merapikan tempat tidur sendiri dan mandi di pagi dan sore hari. Ternyata tidak hanya itu saja, disiplin di rumah juga bisa kita lakukan dengan makan tepat waktu, yaitu pada pagi, siang, dan malam, serta berangkat ke sekolah tidak terburu-buru dan tepat waktu. Itulah hal-hal tentang disiplin di rumah yang harus kita lakukan. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah berhubungan dengan ketetapan dan ketertiban yang telah sekolah buat. Berikut ini adalah kedisiplinan yang harus dilakukan di sekolah. Pertama, kita harus masuk sekolah tepat waktu, yang artinya tidak boleh terlambat. Kedua, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Ketiga, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Keempat, menaati tata tertib sekolah, berarti kita jangan melanggarnya. Kelima, makan di kantin ketika sedang waktu istirahat. Keenam, mendengarkan pelajaran dengan tekun dan teliti. Ketujuh, bermain di halaman sekolah bukan di dalam kelas. Yang terakhir, yaitu beribadah tepat waktu. Itulah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apabila adik-adik melaksanakannya sesuai dengan jadwal, waktu, dan aturannya, berarti adik-adik sudah bersikap disiplin di sekolah. Dan kedisiplinan akan membawa adik-adik menuju keberhasilan. Setelah membahas kedisiplinan di rumah dan di sekolah, mari membahas kedisiplinan di masyarakat. Contoh disiplin di masyarakat bisa kita lakukan ketika di jalan raya. Adik-adik pernah melihat kecelakaan lalu lintas? Jika pernah, tahu nggak penyebab terjadinya? Penyebab terjadinya yaitu mendahului kendaraan lain dari kanan dan melanggar lampu lalu lintas. Perlu adik-adik ketahui perilaku seperti itu adalah perilaku tidak disiplin dan jangan ditiru ya. Mematuhi rambu dan lampu lalu lintas adalah kewajiban setiap orang dan jika kita mematuhinya berarti kita sudah bersikap disiplin di masyarakat. Setelah kita membahas tentang sikap disiplin di setiap lingkungan, selanjutnya akan membahas ciri-ciri orang disiplin agar memotivasi adik-adik untuk terbiasa hidup disiplin. Orang disiplin akan selalu menaati segala peraturan, dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Hidupnya terjadwal dengan teratur dan selalu melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Jika adik-adik semua bisa membiasakan hidup disiplin, adik-adik juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tahu nggak apa saja manfaatnya? Dengan mempunyai sikap disiplin, hidup adik-adik akan menjadi aman dan teratur. Tidak akan terjadi kekacauan. Segala tugas akan selesai tepat pada waktunya. Tujuan untuk menciptakan kerukunan dan membuatmu disiplin. Tentu saja, jika kamu tidak mau menaati peraturan, akan ada akibatnya. Salah satunya, merusak kerukunan di sekolah. Sedih juga ya, kalau sampai kamu tidak mau disiplin, karena ini akan merugikan dirimu dan orang lain. Contohnya, ketika kamu terlambat, kamu pasti harus bertemu dengan bagian kesiswaan atau BK. Dan tentu saja ini akan membuat kamu terlambat mengikuti pelajaran. Wah, hal ini bisa merugikan dirimu. Contoh lain, ketika kamu tidak bisa tertib dalam mengikuti pelajaran, asik bermain, atau jalan-jalan di kelas. Hal ini bisa membuat orang lain terganggu dan tentu saja akan merusak kerukunan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi ya. Untuk itu, kalian harus disiplin di sekolah. Anak-anak, sekarang yuk baca ayat berikut ini. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo mengajak manusia untuk menaati Allah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi,
Harus rajin membaca Alkitab ya, agar semakin tahu perbuatan baik apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga banyak loh tokoh yang bersikap taat. Salah satunya adalah Samuel. Nah, kisah ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-10. Dikisahkan ada seorang perempuan bernama Hana. Ibu Hana sedang mengandung dan ia berjanji akan memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Nah, anak itu bernama Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan bersama Imam Eli. Samuel memiliki sikap yang baik sehingga ia disukai Tuhan dan semua orang. Nah, suatu ketika Samuel sedang tidur dan ia mendengar suara memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan mengira yang memanggil adalah Imam Eli. Kemudian Samuel berkata kepada Imam Eli, "Ya Bapak Eli memanggilku." Tetapi Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil kamu. Udah tidur lagi ya Sam," suruh Bapak Eli. Pas Samuel tidur, dia mendengar panggilan yang sama untuk kedua kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel pergi lagi ke Imam Eli dan bertanya, "Bapak memanggilku?" Jawab Imam Eli, "Tidak." Udah, kamu tidur lagi ya, tidur nak. Pergilah Samuel ke tempat tidurnya kembali. Pada saat Samuel sedang tidur, Samuel mendengar suara Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Pada saat itu, Samuel belum kenal dengan Tuhan, dan firman Tuhan juga belum pernah ditunjukkan kepada Samuel, sehingga ia tidak tahu bahwa suara yang memanggil sampai 3 kali itu adalah suara Tuhan. Sehingga ketika ia mendengar suara Samuel, Samuel, ia bangun dan langsung bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, Imam Eli, ada apa? Bapak memanggilku lagi." Nah, untuk kali ini Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Kemudian Imam Eli menyuruh Samuel pergi tidur lagi. Tapi kali ini Imam Eli berpesan, "Jika nanti kamu dengar suara memanggil lagi kayak tadi, kamu jawab begini, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Ingat ya jawabnya, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Samuel taat, dia lakukan apa yang Imam Eli perintahkan. Benar saja, kali ini saat ia tertidur, Samuel mendengar suara itu lagi. Kali ini Samuel tahu siapa yang memanggilnya dan harus menjawab bagaimana. Samuel bangun dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ya, Samuel menjawab sesuai dengan perintah Imam Eli. Dan karena Samuel taat, ia tahu bahwa Tuhanlah yang hendak berbicara kepadanya. Anak-anak, kisah Samuel ini mengajarkan kepada kita bagaimana ia taat pada perintah Imam Eli. Ia tidak marah ketika tidurnya terganggu saat dipanggil berkali-kali. Meski awalnya Samuel tidak mengerti siapa yang memanggilnya, tetapi karena ia taat, ia jadi tahu bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Mengakhiri materi kali ini, kita ambil kesimpulannya terlebih dahulu. Hidup disiplin adalah hidup yang teratur. Hidup disiplin harus dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan hidup disiplin, hidup kita akan teratur, dan jika tidak hidup disiplin, kita akan berantakan. Selamat pagi semuanya.
Kok ulang ya? Oke, kita sudah menyaksikan video pembelajaran kita dan Ibu berharap kalian memperhatikannya tadi ya. Nah, sekarang sebagai kesimpulan yang Ibu mau sampaikan kepada kalian, ya, remaja yang menerapkan hidup disiplin adalah remaja yang dapat menghargai waktu dan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Itu kesimpulan kita. Dan sekarang sebagai tugas yang akan kalian kerjakan, yang pertama, buatlah dalam bentuk tabel aturan disiplin untuk dirimu sendiri, ya. Jadi kamu buat dalam satu tabel aturan disiplin yang kamu terapkan dalam dirimu sendiri. Mungkin contohnya bangun pagi, kemudian makan dan segala macam, kalian buat itu ya. Ibu akan lihat. Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa cara yang dapat kamu pakai untuk membangun disiplin dirimu sendiri. Cara apa yang akan kamu pakai untuk membangun dirimu sendiri. Oke, dua ini ya. Jadi Ibu tunggu tugas ini dikumpulkan ya, dan Ibu akan periksa itu. Oke, mungkin ini saja dulu tugasnya, dan Ibu tetap berharap bahwa kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut sama Tuhan, setia sama Tuhan, kemudian menjaga kesehatan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menolong kami sejenak di dalam kami mempelajari atau mengikuti video pembelajaran kami, dan biarlah apa yang kami pelajari hari ini itu menjadi bagian dalam hidup kami dan kami menjadi siswa-siswi yang dapat disiplin dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.